Mateci tuh. Istri pertamanya nyariin bini kedua buat ini dia. Dan Ustaz kan bahasa lama istrinya juga. Istrinya Mereka juga. akur-akur aja. Jadi kita jangan contoh istri soleha. Ini gini, Ya, jangan. tapi gini pertanyaannya. Lu jangan nanya dulu. Saya nanya dulu biar ada komparasi. Bentar. Oh ya udah. Jangan pernah mengukur baju orang lain dengan baju kita. Itu ya, karena kita nggak mau, orang lain belum tentu nggak mau, makanya poligami dihalalkan. Karena kita nggak semua mindset kita tuh sama. Aku sama kakak itu pasti beda. Benar. Bisa jadi ibu Dewi sama aku rela dipoligami, kakak nggak mau. Nggak mau. Nah, makanya syariat itu universal, karena Allah maha tahu siapa orang-orang ini gitu loh. Jadi terkadang orang yang kita tuh nggak boleh membenci syariat loh. Kenapa? Syariat itu tergantung dari Allah. Masa kita mau membenci keputusan Allah? Tapi kita boleh menolak untuk menjadi Siti Khadijah dan menolak menjadi gini. Gue boleh milih dong. Gue pengen jadi Sayyidah Khadijah di poligami. Sayyidah Khadijah itu monogami 15 tahun. Rasulullah tidak mempoligami beliau. Sayyidah Aisyah dipoligami. Kita boleh memilih. Kamu mau jadi Sayyidah Khadijah, mau jadi Sayyidah Aisyah, that's your choice. Lu nggak mau dipoligami, cerai udah. Dulu, silakan dulu. Boleh. Jadi Sayyidah Fatimah. Tapi kalau poligami itu ngapa sih alasannya? Nih. Itu tanya sama lakinya gitu. Katanya koles ya, itu pure karena nafsu loh. Nah, makanya saya mau nanya ke Uni, kalau misalkan suami Uni poligami, Uni mau nggak Ini ikhlas? saya jawab tegas ya. Kalau aku istri pertama, bisa jadi aku yang cariin bini kedua buat laki. Masya Allah. Wah, ini viral ini. Nyarinya nenek-nenek. Bukan. Kalau laki gue laki, dengar ya, laki gue laki, pasti gue hadiahin dia temen. Kenapa? Dia laki-laki spesial yang bener-bener dia finansialnya oke, penjagaannya sama gue oke, ya. Perkasa. Dia bukan cuma perkasa, ya, mohon maaf ya. Dia adil, dia memenuhi semua apa yang dia melindungi kita. Sebagai bentuk rasa cinta saya ke dia, ya bisa jadi dong. Oh, jangan-jangan nanti si Bu Yuni yang dikasih. Kita berhenti sejenak. Barusan kita dengar celetukan, jika suami Rifah adil maka dia akan carikan istri. Padahal kalau kita baca dalam Quran, Allah SWT sendiri mengatakan dalam An-Nisa ayat 129. Masih dalam konteks poligami, di sana dikatakan, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Pertanyaan kita adalah, jika Allah SWT tahu laki-laki tidak bisa berlaku adil, kenapa diizinkan poligami? Kita lanjut. Bu Yuni, biar nggak ada saingan, weh. Kita bicara dari sisi ini ya, dari sisi psikologis ya. Ini aku perempuan, ada fase menopause. Ketika laki-laki, ibaratkan kata orang tuh ya, laki-laki itu ibaratkan wine, semakin lama semakin enak. Perempuan kayak susu, semakin lama semakin basi, kan gitu. Oh iya, basi. Kita ada menopause-nya. Basi sama asam. Ketika laki. Wah, ini siapa sih ngomong tuh? Wah, dia ngomong nih. Dia ngomong nih. Ini bahaya nih. Oke. Terus. Jadi ketika misalkannya Sayyidah Aisyah itu dia perempuan itu penyemburu. Siti Hawa aja menurut riwayat dia cemburu padahal dia satu-satunya perempuan di muka bumi. Sayyidah Aisyah cemburu kepada Sayyidah Khadijah yang sudah wafat. Naturnya kita cemburu. Tapi masalahnya adalah apakah nggak ada perempuan yang mau dipoligami? Coba bilang ada. Contoh, perempuan yang menyadari kekurangannya. Dia kok dapat suaminya keren, tajir, kaya, hebat, pinter, ganteng lagi ya kan? Tiba-tiba dia tahu kalau dia memiliki kekurangan. Ini daripada si laki berzina nanti, ya udah kenapa, apa salahnya? Tapi kembali lagi, enggak semua orang bisa ngelakuin itu. Maka orang yang tidak mencintai dunia, maka makomnya tinggi, dan gua nggak semakomnya nggak setinggi itu. Oh, berarti tetap aja tidak bakal ada keikhlasan. Siapa nggak ada perempuan yang mau dipoligami, tetapi Wah, berarti Allah salah dong kalau. Nah, iya. Situ nanti larinya. Ketika Allah perintahkan naik haji bila mampu, apa semua orang mampu pergi ke haji? Enggak ya, benar itu benar. Pilihan, itu pilihan, kembali kepada pilihan hidup. Nah, Kalau kita mendengar pernyataan Ustadz Abdul Somad bahwa menurut hukum Islam tidak perlu izin istri pertama, maka pendapat wanita dalam hal ini tidak diperhitungkan. Selama laki-laki mau menikah lagi, kapan saja dia bisa lakukan, tanpa izin istri sebelumnya.
Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada 2 orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Ketika suami misalkannya ada, lihat yang perempuan tahu dong kapasitas suaminya gimana. Dia tahu, wah laki gua nih ternyata perkasa banget ya kan, duit Ini banyak. perkasa mulu. Kalau konteksnya woi, ini si Pipa, woi, kasih paus, woi, si Pipa, kasih paus, si Pipa, woi. Kalau yang poligami sama haji itu beda. Bila mampu apa dulu ekonominya, fisiknya. Nah itu dia, ketika lu mau poligami, lu mampu nggak? Lu mampu nggak? Debat bukan terbuka sini, maju. Maju. Uni. Tapi tadi Uni bilang katanya mau bisa jadi. Dengarkan dulu saya, benar ya. Jangan pernah menyamakan pakaian kita dengan pakaian orang lain. Tapi kalau Uni sendiri, Jangan diintervensi, benar ya. Nggak masuk ke Hidup itu kan gini ya, proses itu berjalan. Hari ini saya benci, besok bisa cinta. Hari ini bisa cinta, besok bisa benci. Kalau itu dirubah-rubah sama Allah. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi ke depan kan. Tiba-tiba ini aku bilang balik nih. Ketika saya punya suami saya perkasa, duitnya banyak, orangnya ganteng, banyak cewek-cewek yang menggilai dia gitu kan. Kalian tahu ada mudarat 1, ada mudarat 2. Mudarat yang harus saya hindari, mudarat yang besar apa? Dia berzina. Ya udah. Jadi kita ini, kata Habib Ja'far itu, poligami itu ibaratkan solusi yang ada di pintu darurat di pesawat. Dia boleh dibuka ketika memang dibutuhkan, sama kayak obat. Kalau nggak sakit ngapain minum obat gitu loh. Nah, saya mau nanya. Bentar nih. Tapi ini tadi yang bilang itu pintu darurat. Kan kalau kata Horas enggak. Karena di Al-Qur'an Bukan. Itu bukan. Ayo serang. Poligami terjadi karena laki-laki nafsu kepada wanita. Barusan Deva katakan bahwa poligami ibarat pintu darurat. Kalau darurat baru bisa dibuka. Hal yang sama juga seperti obat, kalau gak sakit jangan minum. Padahal dalam Al-Quran, itu sebuah perintah, seperti yang dikatakan oleh pria muslim berikut. Semua pakai nafsu, Pak. Makan itu pakai nafsu. Gini, Pak. Sebentar, bukan darurat, tapi emang fangkiu itu kan lama. Perintah. Apa? Nikahilah. Karena apa? Nikahilah olehmu 2, 3, 4. Sebentar. Bentar. Tunggu. Di Anissa itu kata fangkiu itu kan sulamar. Tapi Allah itu menyuruh kan? Ya, tapi Menyuruh enggak? Karena apa? Tunggu dulu. Nikahilah. Enggak bisa. Nikahilah. Enggak bisa. Iya. Kata fangkiu kan sulamar. Iya kan? Allah nyuruh kita nikahin berapa? 2, 3, 4. Tapi kalau nggak mampu, baru solusi. Kita tuh menikah satu sama ini tuh solusi. ya betul. Kita menikah satu solusi. Enggak dong. Bukan poligami itu solusi, tapi memang kita menikah satu itu solusi. Tolong tak bukakan surah An-Nisa. Tolong. Anissa yang 4 coba. Coba ayatnya. Pipe Anissa yang 4. Anissa yang 4 coba. Debat ini habis. Ayo. Iya. Ya. Nih. Ya, boleh. Antum ya, Anissa ayat 4 ya. Iya. Itu harus kesadarannya ya. Iya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Iya. Anissa ayat 4. Marahin Uni itu emang benar-benar parah nih. Nih, aku bacain ya. Bacakan dari pertama ayatnya. Oh, di pertama ya. Di pertama panjang banget dong. Bukan, Ya. ini di awal ayat dulu. Oke. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan dalam kurung yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah Ayat 3 dong baca. Nah, udah dibaca ya. Ya, Uni yang Nah, baca. saya baca ya. Kita baca pakai ini, gue pakai data. Oh, yang jika kamu khawatir. Kita itu Al-Quran itu semuanya adalah ayat solusi ya.
An-Nisa ayat 3. Iya, ada nih. Saya 3 kan? Oke. Nah. Nih bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuksitu. Kenapa itu nggak dibaca? Iya, terus Kenapa itu nggak dibaca? Terusin dulu. Jangan dipotong. Jangan dicomot-comot, jangan diturusin. Jangan dipotong. Jangan comot-comot. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Iya, terus Baru di situ. Tunggu dulu. Bila mana Iya. kamu menikahinya? Nah, ini poin hitung. Jadi bentar. alasannya adalah zaman dahulu asbabun nuzulnya ini, ketika zaman dulu orang-orang Bukan, menikahi bukan, anak bukan, yatim. bukan. Kenapa dihilangkan? Bukan dulu. Dihilangin mulai biasa. Enggak. Bang Moto keringat dingin. Bang Moto keringat dingin, guys. Enggak, ini salah. Bang Moto keringat dingin. Apa sih? Bang Moto keringat dingin. Dengar ya teman-teman ya. Ini sekali lagi aku kasih tahu ya. Di ayat itu pada waktu itu orang-orang menikahi anak yatim itu hartanya diambil, mereka dizolimi. Sementara Allah mencintai Di anak sini yatim. jangan dipotong. Barang siapa yang Jangan menyakiti dipotong. anak yatim, Di sini jangan dipotong. Di sini jangan dipotong. Di sini katakan apa? Apa? Fangkihu Iya. ma tobalakum. Iya dong, karena Kata apa? fangkihu Karena apa? itu Karena fil apa? amr. Karena apa? Fangkihu itu fil amr, nggak Jangan bisa. apa? Nggak bisa. Satu-satu, waktunya Pak, moderatorin dong di situ. Moderator di situ di tengah. Moderatornya di tengah. Tunggu dulu. Oke. Nggak bisa. Sepertinya Dia motong-motong. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Kita kasih kesempatan lagi motor. Kita kasih kesempatan lagi motor. supaya ini tidak jatuh kepada debat kusir dan kita masuk ke dalam neraka jahanam, kita panggilkan Pak Ustadz kita. Oh, Ustaz, ayo. Ayo, Ustaz. Jadi, menurut pria muslim tadi justru menikah satu adalah solusi, kalau tidak sanggup menikahi 4. Jadi kebalik dari apa yang dikatakan Rifa. Di mana poligami itu solusi? Ketika si pria muslim menampilkan data dari Quran, Rifa kewalahan menyanggahnya. Oleh karena itu polemik ini diberikan kepada Ustadz yang kebetulan ada di situ. Berikut jawaban Pak Ustadz. Masuk. Ini pas nih, ini ada ustadznya nih. Ayo, Tat. Silakan, Tat. Silakan. Ini. Ini Pak, biarnya Pak, ini Pak, biarnya Pak. Ayo, Tat, silakan, Tat. Ustaz istrinya berapa? Yang ketahuan. Ambil itu berarti ya. Nah, gimana menurut Pak Ustaz? Duduk aja sini, Mas. Ayo, Ustaz, duduk. Tentang surat An-Nisa ayat 4. Ayat 3. Ayat 3. Ini Pak, auto pengen poligami Pak. Bukan. Coba dibaca, Tat. Surat ayat 3. Jadi gini, Ustaz. Ini moderatornya di sana dong. Di sana moderatornya, woi. Tunggu. Ini tentang poligami. Gini, Coba. masalahnya gini. Coba gimana? Rifa bilang, kalau kita menikah 2, 3, 4 itu seperti exit door, solusi. Ya kan? Pintu darurat, ya kan? Tunggu. Jangan dipotong. Iya. Enggak. Tapi kalau dari saya, kita menikah satu adalah solusi. Karena di situ pada di An-Nisa ayat ketiga itu menggunakan lafaznya fafangkihu kan, ada fil amr di situ. Berarti emang ada perintah di situ. Nikahi olehmu 2, 3, 4, tapi kalau di bawah itu ada larangan. Kalau kita nggak mampu satu aja, berarti hukumnya apa? Jawas, mubah kan? Seperti kita makan, kamu mau makan setengah, nggak mau makan juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi kita menikahi satu adalah solusi karena kita belum tentu bisa adil kan gitu. Jadi ketika memang kita nggak mampu untuk menikah 2, 3 atau 4, solusi kita nikah satu saja. Nggak. Gitu. Oke. Diam dulu. Dijawab dulu yang kami foto. Dijawab dulu. Kita dulu, dua perspektif dulu. 2% dulu. Ya, benar. Uni dulu, nanti baru si Ustadz yang ini. Itu kan di ayat itu asbabun nuzulnya kan karena orang-orang zaman dahulu suka menzalimin anak yatim yang dinikahi yang tanya diambil kan. Maka daripada menyakiti anak yatim lebih baik kalian menikahi 2, 3 atau 4. Emang diperintahkan karena apa? Dasar daripada nyakitin anak yatim kan gitu. Nah, kalau tidak mampu berlaku adil maka nikahi satu. Maka poligami itu adalah solusi, bukannya nikahi satu solusi. Nikahi satu itulah yang perintah, yang anjuran. Jadi kalian kalau mau poligami boleh. Enggak. Asal ada alasannya. Udah ditangkapi dulu, Tat. Wah, yang ini, Pak. Tangkapi dulu, Tat. Oke. Silakan Ustaz, waktu dipersilakan. Jangan diam. Jangan diam. Yang boleh bicara moderator. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau bab pernikahan itu
kita lihat dari sudut hukum dasarnya. Nah, hukum dasar nikah itu apa? Ibadah. Enggak, hukum dasar. Hukum dasarnya. Salah Enggak, nikah juga ibadah. Apa hukumnya nikah? nggak tahu Ustaz. Sunnah. Sunnah. Bukan. Oh bukan. Apaan? Bukan. Jawab bilang begini. Benar tapi belum tepat. Apa hukumnya? Sama itu. Belum gratis taruh agama. Sunnah kau ilmu kan? Belum tepat. Apa Ustaz? Nah, hukum nikah itu Bener ini. bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram. Ya, tergantung kondisinya. Gitu. Jadi tidak hanya satu hukum sunnah ya. Gitu. Bisa makruh, bahkan gitu. Jadi dilihat dari tadi apakah banyak maslahatnya atau mudaratnya. Gitu. Jadi kita tidak bisa menghakimi dengan wah harus begini, enggak. Gitu. Makanya Islam itu luar biasa ya. Kita lihat kaidah fikihnya dulu nih. Gitu. Jadi jangan harus satu, harus empat, enggak begitu. Makanya nikah aja bisa jadi haram. Kenapa kok haram? Karena niat dia nikah untuk menghardik. Wah, kalau gua nikah nih ntar gua siksa nih. Itu haram. Gua hajar nih ya. Ya, bahkan bagaimana kalau Kayak rutin ya, gitu ya. Itu haram ya. Iya, niatnya berbeda kan. Bahkan ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya pengen nikah tapi belum mampu, gimana solusinya? Berpuasa engkau. Gitu. Jadi kalau bab seperti itu kita harus lihat berbagai perspektif. Gitu. Seperti itu sih gambarannya. Jadi pendapat-pendapat tadi bukan salah atau benar, tergantung kondisinya. Tentang poligami. Nah, sederhana gini, makanya Islam ada usroh. Misalkan gini, babi itu haram. Tapi bila mana keadaan di hutan nggak ada makan sama sekali, cuma itu, maka itu yang kita makan. Karena darurat, gitu. Lihat kondisinya. Jadi hukum itu bisa berubah tergantung kondisi. Akan tetapi perlu digarisbawahi, jangan sampai dalil yang seperti itu menjadi dalih nih. Gitu. Kebanyakan orang bukan berdalih tapi berdalih. Yang salah dibenar-benarkan, yang haram dihalalkan. Berarti Gitu. perspektif kedua Nggak salah. benar semua. Nggak salah. Benar. Jadi ini nggak gitu. Yang benar Mirip aja jangan kabur. Diam di sini. Uni jangan kabur. Pertanyaan saya Ustadz, kalau Ustadz itu lebih memilih perspektif yang mana? Uni Ripakah atau perspektif dari Akimoto? Jadi gini, Laki-laki ya semua. jadi tergantung kondisi, saya nggak bisa jawab. Kondisi sekarang gimana Ustaz? Kalau yang untuk siapa? Ustaz. Satu. Barusan kita mendengar tanggapan dari Pak Ustadz, di mana dia tidak memihak salah satu dari kedua pendapat tadi, baik Rifa maupun pria muslim. Tapi faktanya Pak Ustadz menikahi satu saja. Saya tidak tahu, mungkin Pak Ustadznya mau cari aman. Itu solusi ya. Nah, itu pilihan apa solusi? Ada alasan ketika orang berpoligami ya. Itu pilihan apa solusi, Ustaz? Kondisi. Pilihan apa solusi? Kondisi yang seperti apa Ustaz? Arti gini, bahwasannya kalau Rasulullah itu bahkan lebih dari 10. Ya, itu mah khusus untuk Ya, Allah. kalau umatnya kan 4 nih. Tadi kita nggak bisa pakem langsung tadi itu harus sunnah wajib dan sebagainya. Lihat kondisi, nggak bisa dipaksakan. Biasanya kondisi seperti apa yang membuat saya berpoligami? Sederhana gini, dia udah kalau rumah tangga belum punya anak. Jadi rumah tangga yang untuk punya anak? Tapi makanya Islam itu perlu namanya tabayun. Lihat lagi Adam, kebanyakan mudarat apa masalah? Gitu. Kebanyakan kita nafsu dengan jawaban hawa nafsu, akhirnya nggak toyib. Makanya ada halal dan toyib. Contoh makan rumput boleh ya? Boleh, tapi nggak halal kan? Halal. Tapi nggak toyib. Gitu. Baik ya buat kesehatan kita makan rumput liar gitu. Kan gitu. Nggak pantas aja cuma bisa dimana nggak pantas. Uni Rifa malah komen di sini. Kabur dia itu. Ya. Kabur. Oke. Ya jadi tadi harus kita lihat kondisi Kalau sakit ya Ustaz ya. Misalkan tadi yang penting Tabayun dulu ya. tabayun dulu istrinya ridho daripada nanti nggak ada generasi penerus. Ikhlas nih seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau istri nggak ikhlas gimana Ustaz? Berapa? Kalau istri kan nggak ikhlas kayak gitu? Enggak. Dia tadi nggak ikhlas dunia akhirat, dia nggak mau ngomong nggak ikhlas gimana? Nah, Itu gimana tuh? Makanya harus Gimana? ada tadi alasannya harus kuat, dalilnya apa? Atau dasarnya apa? Terus hujahnya apa nih? Nggak bisa Gitu. punya anak contohnya ya. Terus tadi ada kebijakan-kebijakan lain.
gitu. Makanya kalau dia dengan nafsu dia emosi kan, tapi kalau dia dengan iman ya kan, maka akan terarah. Tapi kalau misalkan maaf ya Ustaz, misalkan sudah menikah lagi tapi tetap mau punya anak, berarti menikah lagi sampai punya anak. Tergantung orang. Kan tidak tergantung kondisi. Ya iya kan misalkan soal itu saya, misalkan mandul sama yang pertama, kemudian yang pertama itu ikhlas jadi kamu poligami sebagai pertama, udah poligami, itu tetap punya anak. Ternyata yang masalah misalkan ada si suami, kita bisa poligami, nanti gimana? Jelas Oke, ini Anda kembali. Ini kayaknya pertanyaannya menjurus. Berarti apakah perempuan itu pada pengen jadi poliandri ya? Kamu kalau laki-laki, bagaimana jika yang bermasalah laki-laki? Bagaimana coba? ya makanya tadi harus ada diskusi kesepakatan gitu. Jadi jangan menghakimi gitu. Makanya orang banyak terjebak dengan keilmuannya karena menghakimi dengan konsep pandangannya. Gitu. Makanya ada mazhab kan, beberapa mazhab gitu kan. Ntar ada dari lagi mau ikut Rasul apa mazhab. Pegal-pegal lu, iya kan? Berarti Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada 2 orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Menarik, si ibu dalam video, logikanya dipakai. Pertama dia tanya, emang pernikahan harus punya anak? Lalu dia bertanya lagi, kalau istri pertama tidak ikhlas bagaimana? Ustadz tidak jelas menjawabnya. Menurut Pak Ustadz kalau pernikahan itu tidak punya anak, maka alasan itu bisa dijadikan untuk nikah lagi. Wanita muslim ini tidak berhenti di situ, mungkin nuraninya memberontak. Dia bertanya lagi. Kalau menikah lagi tapi tidak juga punya anak, apakah menikah lagi terus? Padahal yang bermasalah atau mandul adalah suami. Katanya, padahal wanita tidak bisa poliandri. Kembali jawaban Pak Ustadz diplomatis dan tidak jelas. Udah bilang dari tadi, jangan mengukur pakaian kita dengan pakaian orang lain. Jadi kita nggak sama masalahnya dengan orang lain gitu loh. Nah, apakah semua perempuan nggak mau dipoligami? Nggak juga. Ada kok perempuan yang mau dipoligami, bahkan dia yang nyariin bini kedua buat lakinya. Ada, sama peci kan saya bilang. Jadi kita nggak bisa meletakkan sepatu kita untuk dipakai orang lain dan kita pakai sepatu orang itu. Saya kan bilang begitu. Kalau mau bicara masalahnya dulu apa? Misalnya Kevin mau poligami, misalnya. Alasannya apa? Tentu kalian yang tahu dong. Apa yang terjadi? Apakah Soleh selama ini bertanggung jawab atau enggak kan juga yang tahu dong. Nah sementara dia nggak pernah bertanggung jawab tuh mau cari ini kan cari mati kan. Nah beda konteksnya seperti yang dialami kayak Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz karena mereka bertanggung jawab dan by the way istrinya pun ridho gitu. Masalahnya apa? Kok orang lainnya kejam-kejam yang dengan poligami kok? Nah jadi apa problemnya? Benar yang dikatakan Ustadz tadi. Cuman sebenarnya makanya Habib Ja'far, aku mengutip perkataan Habib Ja'far kan, poligami itu ibaratkan pintu darurat di pesawat. Sebenarnya itu bisa dibuka kapanpun ketika yang dibutuhkan. Bukan berarti itu harus dibuka terus-menerus kan enggak. Karena kan setiap manusia ini punya motivasi berbeda-beda, ya kan? Kalau motivasinya ini amal niat kan. Kalau niatnya hanya untuk meluruskan syahwatnya aja, berarti ya sudah dia dapat itu aja berarti. Maka bisa jadi pernikahannya jadi haram tadi, seperti Ustaz bilang. Karena itu haram ya, Tak? Hukum asalkan pernikahan. Enggak, tunggu dulu, jangan bilang haram dulu. Tunggu, jangan bilang semua juga. Enggak, gini, soalnya gini. Semua orang yang nikah poligami itu semua karena nafsu kalau di zaman sekarang. iya, makanya Karena nafsu. Nah, itu nanti hukumnya jadi apa, Tan? Kamu bicara tentang siapa dulu? Enggak. Ini banyak. Ini dia nih. Ini Bukan Ustaz, saya bukan ke Ustaz. Banyak. Itu hukumnya jadi apa, Tan? Tapi di pernikahannya itu baik-baik aja. Nikah juga ada Rukun-rukun aja. pakai nafsu. Jangan pakai nafsu lah kalau nafsu. Gini, Tan, pernikahannya itu baik-baik aja, rukun-rukun aja, tapi dia pertamanya nikah itu karena hawa nafsu. Gimana tuh hukumnya? Bisa berdosa karena ya tadi kita lihat buat si istrinya dan anak-anaknya mudorotnya gitu. Kalau maslahat ya nggak apa-apa gitu. Kayak contoh gini, puasa itu kan wajib ya kan, tapi kalau kenapa jalan jauh karena safar ya kan dan kondisi lainnya gitu. Jadi Islam itu
ada hukum ya atau dogma ibaratnya, tapi bisa berubah tergantung kondisi. Nah, itu dia. Gitu. Contoh rukun Islam yang kelima. Ini wifi-nya apa nih? Gitu. Jadi Islam itu luar biasa Ininya melihat berapa? dari sisi beberapa sisi. Kodenya, sandinya. Aku nggak tahu. Seperti itu. Barusan Rifa katakan, jangan samakan semua wanita, karena ada wanita yang rela dan ada laki-laki yang bertanggung jawab. Padahal sebelumnya dia katakan tidak ada wanita yang mau dipoligami. Nggak ada perempuan yang mau dipoligami, tetapi Wah, berarti Allah salah dong kalau Nah, iya. Situ nanti larinya. Bagi laki-laki jika bertanggung jawab. Kalau kita lihat, bertanggung jawab atau tidaknya itu tidak dilihat di awal, tapi dalam perjalanan. Kalau di awal dia katakan akan berlaku adil dan bertanggung jawab. Ternyata setelah punya istri kedua tidak bertanggung jawab dan tidak adil. Emang istri pertama mau bilang apa? Dan pada akhirnya, kita cuma bisa berkomentar. Dan sebagai pengetahuan saja. Bagaimana dalam Islam sendiri, ada perbedaan pendapat soal poligami, satu bilang poligami itu solusi, yang lain bilang menikah satu istri itu solusi, jika tidak bisa poligami. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap debat Rifa dan pria muslim dan wanita muslim lainnya soal poligami. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.